Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) kembali mengambil langkah tegas dalam menjaga keamanan konsumen dengan merilis daftar terbaru kosmetik yang mengandung bahan berbahaya maupun tidak memiliki izin edar resmi. Dalam rilis periode April hingga Juni 2025, sebanyak 34 produk kosmetik dinyatakan melanggar ketentuan dan membahayakan kesehatan masyarakat. Kepala BPOM RI menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tebang pilih dalam menindak segala bentuk pelanggaran, baik oleh pelaku usaha kecil maupun yang melibatkan tokoh publik atau figur terkenal. Ia juga menyatakan bahwa sanksi administratif hingga pidana akan diterapkan secara proporsional, sesuai tingkat pelanggaran dan risiko yang ditimbulkan bagi konsumen. Dari puluhan produk yang masuk dalam daftar temuan BPOM kali ini, salah satunya menarik perhatian publik, yakni krim wajah berlabel MC. Produk ini menjadi sorotan karena sebelumnya ramai dikaitkan dengan nama influencer Sheila Saukia yang diduga turut mempromosikan produk tersebut di media sosial. Sejak awal saya katakan bahwa Badan POM adalah lembaga negara yang tegak lurus sama aturan, melindungi seluruh masyarakat Indonesia dan rakyat Indonesia, tidak berpihak kepada si A, tidak berpihak kepada si B. Kita tegak lurus pada aturan itu. Nah, siapa yang melanggar aturan, tentu kita tindaki. Tindakannya apa? Contohnya misalnya ada produk yang tidak ada nomor izin edarnya. Apa yang dilakukan Badan POM adalah mengumumkan ke publik bahwa itu tidak ada izin edarnya. Kan begitu. Dan tentu setelah mengumumkan itu, kita bisa punya tahap berikutnya untuk administrasi, memanggil industri yang telah mempromosikan itu. Nah, kemudian berikutnya, kita bisa melakukan penyitaan terhadap produk tersebut, kalau sesuai dengan tupoksinya Badan POM. Kemudian seandainya industri atau produsen tersebut, misalnya overclaim dan sebagainya, itu masuk dalam pelanggaran tadi, kita bisa tindaki. Sekarang ada pesohor yang lagi bermasalah. Kami sudah jelas-jelas kan memberikan sanksi, dan kami tidak dikejar-kejar bukan karena dia pesohor, kami tidak melakukan tindakan, kami melakukan penindakan. Baru-baru ini kami umumkan ada 34 produk kan, dua hari yang lalu kami putuskan, umumkan secara resmi dan sebagainya. Nah, setelah diumumkan kami akan bertindak tentunya, bukan karena kayak dikejar-kejar, ditekan sana kiri, tidak ada. Kita betul-betul murni sesuai dengan apa yang menjadi tugasnya. Percayalah, Badan POM itu tidak berpihak. Siapapun pihaknya pada aturan. Pesohor tersebut, apakah pesohor yang Ibu sebutkan tadi atau pesohor yang lain, kita tidak ada hubungan. Yang ada kita hubungannya dengan produk. Kalau produknya melanggar, Badan POM akan bertindak sesuai dengan aturan, tindakan sesuai dengan otoritas yang kita miliki. Pertama, tindakan kita, at least kalau dia punya nomor izin edar, lantas dia melanggar, misalnya tidak sesuai peruntukannya, maka izin edarnya kita bisa cabut. Yang kedua, kalau misalnya dia tidak punya nomor izin edar, atau nomor izin edarnya palsu, berarti kan itu ilegal. Nah, tentu kita akan panggil perusahaan tersebut, pemilik perusahaan tersebut, untuk menjelaskan kenapa ini bisa terjadi. Jangan sampai dia juga dikerjain oleh orang lain. Belum tentu kan dia yang berbuat, yang memalsukan kan. Terseretnya produk milik Sheila Saukia ke dalam jajaran 34 kosmetik yang dinyatakan melanggar ketentuan oleh BPOM RI rupanya telah sampai ke telinga kuasa hukumnya, Petrus Balapatyona. Menanggapi hal tersebut, Petrus memberikan pernyataan resmi yang mewakili kliennya. Dalam keterangannya kepada media, Petrus menyebut bahwa pihaknya tidak menutup mata atas polemik yang sedang berkembang. Ia menegaskan bahwa Sheila Saukia siap bertanggung jawab secara moral dan hukum apabila ada konsumen yang dapat membuktikan secara valid bahwa produk miliknya benar-benar mengandung zat berbahaya dan menimbulkan efek negatif bagi kesehatan.
kalau seandainya ada produk SS yang dianggap ya merugikan kesehatan ya si penggunanya, tentu kami persilahkan untuk mengajukan klaim, mengajukan tuntutan. Tentu harus disertai dengan bukti-bukti. Bukti-buktinya itu apa saja? Bukti pembelian, bukti penggunaan, berapa lama digunakan. Karena sekarang kan bisa saja dia sebelumnya menggunakan produk lain, lalu dia membeli produk SS, lalu dia mengklaim bahwa itu penggunaan dari SS. Jadi suatu pembuktian itu harus secara keseluruhan, bukan hanya dengan bond saja. Lalu datang ini saya bintik-bintik misalnya. Tentu kan dokter harus memeriksa dia berapa lama dia menggunakan ya produk atau obat-obatan itu sendiri yang menimbulkan suatu dampak. Kalau dia baru beli 2 hari, ternyata penggunaan dari hasil pemeriksaan lab itu sudah beberapa waktu lama, tentu harus diuji kembali. Sela siap bertanggung jawab kepada konsumennya sepanjang bisa dibuktikan bahwa yang dia gunakan adalah produk SS. Ya. Jadi pembuktian itu kan melalui verifikasi, tentu kapan dia membeli, kapan dia menggunakan, berapa lama dia gunakan, dan dampak itu sendiri. Jadi bukan hanya datang babon, ini saya beli di online tanggal sekian 3 hari lalu, ini saya pakai benjol-benjol nih. Tidak segampang itu. Tapi intinya, kalau memang benar BP POM sudah mengumumkan dan itu ada produk SS, ya tentu kami bertanggung jawab. Dan kalau memang ada, ya tentu akan ditarik dari peredaran. Kalau masih ada, kita lihat dulu produk itu apakah masih beredar atau tidak. Oke. Gitu loh. Ini tentu suatu proses, kan tidak serta-merta orang disidangkan, kan tentu melalui penyelidikan. Dan di BP POM itu kan mereka juga punya pejabat penyidik pegawai negeri sipil. Ya, silakan saja. Tentu sesuai kewenangan berdasarkan undang-undang, mereka berhak menyidik, menyerahkan kepada penyidik Polri untuk diteruskan ke penuntutan kalau memang ada. Artinya bukan dengan pengumuman itu lalu menjadi suatu perkara pidana. Ya. Masih ada prosesnya berarti Bang ya? Prosesnya panjang. Jadi penyidik PNS BP POM misalnya setelah menyidik segala macam, melimpahkan ke penyidik Polri, dari penyidik Polri lalu serahkan ke penuntut umum, baru ke pengadilan. Karena tidak bisa penyidik PNS langsung ke kejaksaan. Sebelumnya, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM RI, Taruna, juga mengungkapkan adanya temuan signifikan terkait produk kecantikan milik selebgram Reza Gladys. Dalam hasil penelusuran awal, diketahui bahwa produk tersebut belum terdaftar secara resmi di BPOM, yang artinya belum memiliki izin edar yang sah sesuai peraturan yang berlaku. Dalam keterangannya kepada media, Taruna menyatakan bahwa BPOM tidak akan tinggal diam terhadap temuan ini. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan menelusuri lebih jauh dugaan beredarnya produk ilegal, terutama yang sudah tersebar luas dan dipromosikan melalui media sosial. Terhadap seperti yang salah seorang pesohor yang punya produk yang ternyata produk itu melanggar. Sebetulnya kan produk itu telah kita tindakin sebetulnya. Di mana kita tindakinya yaitu tanggal 2 November 2024 tahun lalu. Itu kan telah diumumkan dan tidak hanya pesohor itu yang punya, semua yang lain kita umumkan kan. Jadi tidak berpihak pada. Nah, sekarang bagaimana yang dilakukan oleh pesohor tersebut? Saya tidak bisa menyebutkan brand atau nama karena saya ini kepala badan POM, tentu tidak bisa berpihak karena semua statementnya bisa bermanifestasi hukum. Yang jelas bulan November tahun 2024 kita sudah umumkan itu melanggar dan itu diumumkan secara bersama-sama, bukan hanya pesohor tersebut punya produk tapi untuk produk-produk lain juga kita umumkan. Seingat saya ada 16 produk yang kita umumkan saat itu. Jadi sekarang telah dilakukan tindakan administrasi dan telah kita jalankan sesuai dengan aturan yang dimiliki. Jika ada warga kita, taruhlah sekarang ada pesohor yang lagi dituntut oleh pesohor lain
di pengadilan. Nah, kalau ada yang pengadilan membutuhkan saksi ahli atas berbagai keputusan, Badan POM siap sedia sebagai lembaga negara untuk memberikan penjelasan sesuai dengan aturan dan penjelasan sesuai yang seharusnya dan tidak memihak ke kanan atau ke kiri.